dan subnetting. Apa itu IP address dan subnetting? IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah alamat unik yang membedakan jaringan komputer yang satu dengan komputer yang lain. Ini di sini ada contoh dari IP address. Nah, pertanyaannya adalah mengapa IP berupa angka desimal dan bukan dalam bentuk biner? Jawabannya adalah karena jika IP address dituliskan dalam bilangan biner, maka orang awam akan kesulitan untuk mengatur IP address-nya dan juga bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengingat dan membaca suatu alamat IP. Berikutnya yakni jenis-jenis IP address. IP address terdiri dari dua jenis. Yang pertama yakni IP versi keempat dan yang kedua IP versi keenam. IP versi keempat hanya terdiri dari 32 bit, yang mana 32 bitnya itu sudah mampu menampung lebih dari 4.294.967.296 host di seluruh dunia. Sedangkan mengapa masih ada IP versi ke-6? Nah, IP versi ke-6 ini diciptakan untuk menjawab kekhawatiran akan kemampuan IP versi ke-4 yang hanya menggunakan 32 bit untuk menampung semua IP address yang terdapat di seluruh dunia. IP versi ke-6 ini terdiri dari 128 bit atau 4 kali lipat dari IP versi ke-4. Berikutnya penjelasan mengenai bit dan oktet. Bit adalah kependekan dari binary digit yang berarti digit biner. Binary digit adalah unit satuan terkecil dalam komputasi digital dan oktet merupakan setiap byte dalam pola biner. Dalam IP versi keempat itu terdiri dari 32 bits bagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana 32 bit itu terbagi dalam 4 oktet dan tiap oktetnya terdiri dari 8 bit. Yang berikutnya hubungan bit dengan byte. 1 byte setara dengan 8 bit. Itu artinya sama saja 1 byte sama dengan 1 oktet. Kemudian contoh penghitungan angka biner. Di sini terdapat beberapa contoh. Saya gunakan contoh yang ketiga 128.112.39.93. Nah, bagaimana untuk mengubahnya? Di sini 102 terdapat angka biner ini kan terdapat dari 8 satuan, 8 bit. Satu oktetnya 8 bit. Nah, 128 bit pertama nilainya 128, berarti langsung kita isikan 10000 berikutnya sampai 8 angka. Kemudian 112 jika kita isikan 128 maka itu terlalu lebih, maka kita gunakan 64. Nah, 64 menuju 112 masih kurang 58 lagi, maka kita tambahkan 32 dan 46 maksud saya. Nah, begitu seterusnya. Kemudian 39 maka kita isikan bit yang bernilai 32 ditambah dengan bit yang bernilai 4, 2, dan 1. Kemudian 93 yakni 64 ditambahkan 16, 8, 4, dan 1. Berikutnya yakni penjelasan mengenai subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Di sini ada rumus untuk menghitung jumlah host yakni 2n dikurang 2. N ini adalah bit yang tidak aktif dari satu alamat IP jaringan. Kemudian 2 mengapa dikurang dengan angka 2? Karena yang satu digunakan sebagai alamat jaringan dan satu lagi digunakan sebagai alamat broadcastnya. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana menghitung subjaringan. Di sini sebagai contoh 202.172.10.0/24. Pertama kita hitung dulu 8 angka yang pertama yakni yang alamat IP yang sebenarnya. Kemudian di bawahnya kita binerkan yang /27. 27 ini merupakan jumlah bit yang aktif sehingga 1
satu sebanyak 8 kali, titik lagi, kemudian sebanyak 8 kali lagi, begitu sampai 3 kali. Kemudian di oktet keempat ini 3 bit yang aktif, sehingga kita tuliskan 111, kemudian kita beri tanda N. Nah, kemudian setelah itu dijumlahkan. Jika 1 bertemu 1, maka hasilnya 1, 0 bertemu 1 hasilnya 0, dan 0 bertemu 0 hasilnya 0, sehingga akan muncul seperti ini. Kemudian kita coba kerjakan soal, tapi di sini saya gunakan cara yang berbeda agar lebih cepat. Jadi sebagai contoh, ini alamat IP-nya 202.172.10.0/24, yang ini dibagi menjadi 8 jaringan. Pertama kita hitung dulu berapa bit tambahan yang kita perlukan, yakni dengan 2N sama dengan 88. Ini dari jumlah jaringan yang diinginkan ya. Jadi N-nya adalah 3. Kemudian kita tuliskan NA-nya, yakni yang tadi. Kemudian di belakangnya diberi /27. Nah, setelah itu untuk FH-nya, cara cepatnya tentu untuk subjaringan pertama NH-nya 1. Ini pertama subjaringan pertama ya, NA-nya 0, kemudian FH-nya 1, dan kemudian bagaimana LH-nya adalah bagaimana caranya untuk menghitung LH-nya. Jadi LH-nya adalah di sini 256 kemudian dikurangi 224 itu dengan tambahan 3 bit yang aktif. Nah, setelah itu hasilnya adalah 32. Berarti langsung saja untuk subjaringan yang keempat, bagaimana untuk mencari NA-nya. Jadi begini, kan tadi di setiap subnet ada 32 host. 32 ini kita kalikan 3, hasilnya adalah 96. Jadi 96 ini adalah NA dari subjaringan yang 96 tadi adalah last host dari subjaringan yang sebelumnya, yakni subjaringan yang ketiga. Nah, berarti subjaringan yang keempat NA-nya adalah FH-nya adalah 97, kemudian LH-nya adalah seperti yang tadi 32 kita kalikan 4, hasilnya 128, maka LH-nya adalah 126, dan BA-nya, broadcast address-nya adalah 127. Dan begitu untuk subjaringan yang ketujuh juga sama. Jadi kita hitungnya 32 dikali 7 dikurang 32, itu NA-nya 192. Kemudian versusnya tentu saja angka setelahnya, yakni 193. LH-nya 222 dan BA-nya 223. Berikutnya yakni mempraktekkan. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi di sini kita buat sebuah semacam simulasi. Pertama kita buat terlebih dahulu routernya, kemudian kita sambungkan ke PC-PC. Nah, setelah itu kita atur IP-nya, IP address-nya. Kemudian untuk memastikan satu PC dengan yang lain ini saling terhubung, kita ping satu sama lain. Nah, jika ada balasan reply dari PC yang lain, maka itu artinya kita berhasil dan PC yang satu sudah terhubung dengan PC yang lain. Di sini ini saya ada 2 percobaan. Yang satu tadi sudah selesai. Nah, kemudian yang berikutnya yakni masih dengan 4 PC juga, akan tetapi kali ini kita bagi menjadi 2 jaringan. Jadi yang satunya yang 2 PC dengan 1 jaringan yang sama dan satu lagi dalam jaringan yang berbeda. Jadi PC dari jaringan, tiap-tiap jaringan yang berbeda tidak akan bisa terhubung dengan PC lain dari jaringan yang berbeda dengan PC tersebut.
langsung saja. Jadi ya seperti tadi, hanya saja intinya itu. Baiklah, mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih.